musibah menjadi ujian bagi perorangan tergantung orang yang terkena musibah. Kalau yang terkena musibah para rasul, para nabi, para wali, para ulama yang amilin, para orang-orang soleh, orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang jauh dari dosa, orang-orang yang baik, mereka terkena musibah, maka musibah itu adalah ujian. Kenapa mereka diuji? Karena mereka dicintai oleh Allah. Untuk apa mereka diuji? Liraf'i darajatihim indallah, untuk diangkat derajat kedudukan mereka di sisi Allah. Kalau ada yang bertanya lagi, kok Nabi, Rasul, orang soleh masih kena musibah? Saudara, justru makin tinggi tingkatannya di sisi Allah, ujiannya makin berat. Sampai Nabi mengatakan dalam satu hadis, saudara, apa beliau katakan? Asaddun nasi balaan al-anbiya, summas salihun, summal amsal fal amsal. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, asaddun nas balaan, manusia yang paling berat balanya, musibahnya, saudara, siapa mereka? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi, summas salihun, kemudian orang-orang soleh, saudara, selain nabi, summal amsal fal amsal, kemudian orang-orang baik yang derajatnya berikutnya lagi dan berikutnya lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi berdasarkan hadis ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, makin tinggi iman seseorang, makin dekat dia kepada Allah, maka ujiannya semakin berat, musibahnya semakin banyak. Baik, yang kedua, kapan musibah itu menjadi peringatan? Kepada siapa? Golongan yang mana? Kalau dapat musibah disebut peringatan. Musibah disebut peringatan, saudara, tatkala musibah tersebut menimpa orang-orang Islam, menimpa kaum muslimun yang kadang-kadang masih suka berbuat buruk, saudara. Mereka baik, tapi kadang-kadang ada yang suka maksiat juga, kadang-kadang lupa terjerumus dalam dosa, saudara. Nah, orang-orang semacam ini kalau dapat musibah, maka musibah tadi adalah peringatan. Kenapa mereka diberi peringatan, saudara? Sebab Allah juga masih sayang sama mereka. Kalau Allah tidak sayang, Allah biarkan. Justru karena Allah sayang, mereka diuji supaya mereka sadar dan insaf, supaya mereka melakukan muhasabatun nafas, introspeksi diri. Setelah itu kebaikan mereka tingkatkan lagi, kejelekan mereka stop, jangan lagi diteruskan, saudara. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka musibah yang menimpanya akan menjadi, saudara, tathhiruz dzunub, untuk mensucikan dosa-dosanya. Indah banget tuh orang beriman tuh. Kalau dia mukminun dapat musibah, diuji, ujian. Kalau dia muslimun yang kadang-kadang masih suka lupa, saudara, dapat musibah, peringatan, saudara. Ujian ataupun peringatan, dua-duanya tanda kalau Allah masih sayang mereka, saudara. Yang ketiga, musibah menjadi azab, menjadi siksa. Kapan itu musibah menjadi siksa, saudara? Lagi-lagi tergantung orang yang kena musibahnya.
Kalau orang yang kena musibahnya menentang Allah, melawan Allah, kafir terhadap Allah, nggak terima hukum Allah, saudara, nggak sampai di situ, saudara, dia nggak mau jalankan Allah punya perintah, tidak ada kebaikan dalam dirinya, setiap hari bahkan dia bergelut dengan maksiat, dia judi, dia zina, dia tenggak minuman keras, dia lakukan praktek LGBT, saudara, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang-orang ini dapat musibah, maka itu adalah azab, siksa dari Allah yang Allah kedepankan, saudara, di dunia ini, dan nanti azab akhirat lebih pedih lagi menanti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira jelas tidak? Semua saya mau tanya di sini, terang terang. Sadayana parantos ngartos. Betul? Alhamdulillah, baik. Saya mau tahu betul gak nih, saudara, terang. Saya mau tanya, kalau musibah menimpa para rasul, para anbiya, para wali, para ulama yang soleh, itu namanya apaan? Namanya apa? Ujian. Baik, kalau musibah menimpa kalangan orang-orang Islam secara umum, baik, tapi kadang-kadang masih suka maksiat, apa namanya? Apa namanya? Peringatan. Lalu kalau musibah menimpa orang-orang bejat, ahli maksiat, nggak pernah mau berbuat baik, ngelawan kepada Allah, orang kufar, orang munafik, orang zindik. Nah, kalau mereka terkena musibah, apa tuh namanya? Apa namanya? Alhamdulillah. Kalau zaman sekarang aneh, ada preman. Tahu preman? Bahasa Sunda apa preman? Hah? Apa preman? Sama. Bahasa Sunda sama, preman juga. Jagger. Waduh, keren juga loh. Kirain Jagger bahasa Betawi, bahasa Sunda. Di Jakarta dibilang Jagger juga. Iya, Jagger. Tahu Jagger? Tahu Jagger? Ada Jagger, ada preman, saudara, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, ngaji nggak pernah, tiap hari saudara kerjanya. Apa dia punya kerja? Ya narkoba, ya judi, ya nenggak minuman keras, dia berzinah, saudara. Sekali waktu dapat musibah, jatuh dari motor, pulang ditengokin sama temennya. Temennya tanya, saudara, sama orang ini, kunaon bro? Ya, saudara ditanya, dia jawab, aing lagi diuji nih sama Allah. Aing lagi diuji, iya. Preman tiap hari maksiat bilang diuji, ngawur gak? Ngawur gak? Ngawur apa gelo? Gelo. Saudara, mestinya kalau diri nggak baik, dapat musibah, saudara, untung masih hidup, Allah beri kesempatan, segera tobat. Ya Allah, kenapa aku dapat musibah ini? Ya Allah, ya Allah, aku nggak pernah sholat. Ya Allah, aku maksiat melulu. Ya Allah, aku tobat kepada Engkau. Ya Allah, taibuna ilallah, tubtu ilaik ya Rabb. Ya Rabb, mulai hari ini aku akan tegakkan sholat. Mulai hari ini aku nggak bakal maksiat lagi, ya Allah. Nah, kalau itu dilakukan, saudara, sadar, niscaya Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat. Alhamdulillah. Saudara, dosa setinggi gunung, dosa seluas lautan, dosa sebanyak pasir di padang pasir sekalipun, tatkala kita datang kepada Allah taubatan nasuha, betul-betul bertaubat, niscaya Allah pasti akan mengabulkannya, saudara. Tapi syarat taubatan nasuha, Allah yang perintahkan dalam Al-Qur'anul Karim, tubu taubatan nasuha. Orang-orang yang beriman, taubat dong kamu sekalian.
kembali kepada Allah. Dan jangan lupa taubat nasuha itu ada 3 syarat. Yang pertama kata Nabi, an-nadamu taubah, penyesalan itu adalah taubat. Nah, jadi syarat pertama untuk bertobat dia harus nyesel. Dia nyesel kenapa melakukan maksiat, saudara. Nah, tanpa penyesalan tidak ada taubat, saudara. Taubat itu harus menyesal. Nyesel kenapa dia lakukan itu, nyesel kenapa dia maksiat, nyesel kenapa dia langgar perintah Allah. Itu syarat pertama, saudara. Syarat kedua istighfar.